kenapa kamu bawa semangka lagi? Loh. Habis ini nanti kan ada fun time. Aku ada live hack lagi, tapi kali ini pasti berhasil. Pasti berhasil ya? Tapi pakai semangka, tapi pasti berhasil. Tenang Oke, aja. oke. Tapi sebelum kita mulai, Kita mau doa dulu ya. Mari Voltagers, kita mau berdoa. Tuhan, thank you Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kita bisa berkumpul bersama, kita mau ibadah bareng Tuhan. Sertai kami Roh Kudus, biarlah hari ini kita mendapatkan sesuatu dan bisa menjadi berguna untuk hidup kami selanjutnya. Thank you Tuhan. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. ayo kita makan semangka. Enggak dong. Oh, Kita bukan. habis gini mau praise the Lord. So, Let's dance. Semuanya bisa berdiri bersama-sama. Tepuk tangannya seperti gini ya. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Katakan, hey, hey, hey. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus
Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Pakai kami Tuhan, jadi alat-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami
Tidak ada seorang pun yang menganggap kami mudah dan bahkan rendah karena kami mudah Tuhan. Tapi oleh karena roh-Mu ada di tengah-tengah kami, di hidup kami, itu yang membuat kami jadi impactful. Kami minta Tuhan kebenaran firman-Mu juga membuat kami semakin hari bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami siap juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hai Multijers, senang banget Kak Papa bisa balik lagi ketemu kalian di ibadah Voltage. Kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan, yang pasti akan memberkati kita untuk membangun kita semua. 1 bulan ini, selama bulan Januari, tema besar kita bahas soal dream, mimpi gitu ya, cita-cita. Kakak mau dorong, mau ingatkan terus untuk setiap kalian, jangan pernah takut ya, punya mimpi yang besar, yang hebat, yang benar-benar nanti di masa yang akan datang Tuhan akan pakai kalian lebih hebat daripada orang-orang yang sudah hebat sekarang ini. Gak peduli keadaan kalian gimana, keadaan keluarga kalian gimana, asalkan kalian mau terus percaya, karena Tuhan loh yang taruh di hati kalian itu. Seperti Tuhan taruh di hatinya Yusuf, mimpi besar itu bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Yang penting adalah gimana sikap kita setiap hari. Karena mimpi kita kan kita akan genapi atau terjadi tuh nanti. Tapi yang penting sekarang ini loh, setiap hari kita jalanin hari-hari kita ini tuh sangat menentukan. Karena untuk mencapai apa yang kita mimpikan itu pasti loh ada yang namanya masalah. Aduh, gak enak banget ya kalau bahas soal masalah. Tapi iya, yang namanya masalah itu nyata. Yang namanya masalah itu pasti ada. Umur berapapun kita, pasti yang namanya masalah itu ada. Baik waktu kita kecil, sekarang kita udah pra-remaja. Ntar kalau kita udah lebih dewasa, tetap juga akan ada masalah. Jadi jangan takut dengan masalah. Masalah itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah berjanji begini. Kalau kamu jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, pasti hidupmu gak ada masalah. Tuhan gak pernah janji begitu. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Akan selalu bersama dengan kita menghadapi masalah-masalah itu. Jadi jangan takut. Bagian kita adalah mengenali sumbernya. Hari ini Kak Papa akan bagikan dari Alkitab. Bagaimana kita bisa kenal dulu penyebab masalah itu apa. Sumber masalahnya itu sebenarnya apa, sehingga kita bisa tahu cara menghadapinya bagaimana. Gitu ya, kita lihat sama-sama. Yang pertama, masalah itu bisa timbul karena kesalahan diri sendiri loh. Kalau misalnya masalah itu timbul karena kesalahan diri sendiri, maka yang kita bisa lakukan adalah kita sendiri yang membuang penyebabnya. Kita lihat dulu di Alkitab ya. Di kitab Yakobus 1 ayat 21, kakak tidak usah baca lengkap, kalimatnya kurang lebih begini. Buanglah segala apa yang kotor dan jahat. Artinya setiap kebiasaan buruk yang bisa mendatangkan masalah di kemudian hari di hidup kita itu bisa dibuang. Katakan sama-sama, buanglah segala yang kotor dan jahat. Segala yang kotor itu bukan ngomong kotoran ya, tapi sesuatu yang akan menghalangi kita mencapai apa yang menjadi mimpi kita itu. Misalnya contohnya, kebiasaan bohong. Kalau kita terbiasa dari sekarang, kita akan menuai masalah yang namanya gak dipercaya sama orang. Karena itu dari sekarang, jangan lakukan kesalahan yang sama. Karena kalau kita gak lawan sekarang, kita nggak buang sekarang, kebiasaan-kebiasaan kecil itu kelihatannya sepele, nggak terlalu banyak orang dirugikan. Itu bisa jadi sebuah karakter kalau waktu kita besar nanti dan akan menghalangi kita, akan jadi sebuah masalah yang besar di kemudian hari. Contohnya lagi, kebiasaan suka menunda. Aduh masih lama, nanti aja. Nanti kalau sudah deket waktunya baru dikerjakan. Lama-lama kita terbiasa jadi malas. Malas itu kelihatannya enggak kok, enggak merugikan siapa-siapa. Tapi tahukah kalian bahwa kemalasan itu adalah masalah terbesar seseorang? Orang enggak bisa sukses, orang enggak bisa berhasil sebenarnya bukan karena enggak ada kesempatan. Bukan karena orang salah, kayak seperti pilih kasih. Oh dia yang punya kelebihan, dia yang dipilih. Bukan, tapi yang pertama-tama adalah karakter. Karena itu kalau misalnya kita merasa, iya ya aku ini masih males, ayo
diberesin dari sekarang. Karena ada masalah-masalah yang muncul itu karena kesalahan diri kita sendiri. Caranya gimana? Ayo segera fix it. Buang itu. Latih diri kita untuk melawan. Kalau kita biasa males, ya ayo kita berusaha lebih tertata, lebih punya planning. Walaupun tugasnya masih jauh-jauh hari, kita sudah planningkan akan selesaikan kapan dan tidak mepet-mepet waktunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah datang dalam bentuk godaan. Jadi kalau yang pertama tuh karena kebiasaan buruk diri sendiri ya. Kalau yang kedua itu karena adanya temptation. Temptation itu bisa jadi sebuah masalah yang besar loh di hidup kita. Waktu di ceritanya Yusuf juga ngalamin. Masalahnya Yusuf itu bukan hanya dibuang, dijual sama saudara-saudaranya. Tapi masalah yang kemudian datang dalam kehidupan Yusuf itu datang dalam bentuk godaan. Kita lihat sama-sama di Kejadian 39. Ada seorang yang namanya istri Potifar itu menggoda Yusuf. Yusuf sudah bilang gak mau. Bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf udah jawab gitu. Tapi lihat di Kejadian 39 ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perzinahan atau kejahatan zina, yaitu ada wanita yang menggoda Yusuf. Wanita ini sudah punya suami gitu ya. Ini suatu yang keji di mata Tuhan. Tapi godaan ini itu firman Tuhan katakan datang setiap hari. What a man. Yusuf itu adalah orang yang selalu berani berkata enggak sama godaan. Karena kalau kita kalah dengan yang namanya godaan, maka kita akan trap into a bigger trouble. Kita bisa jatuh dalam masalah yang lebih besar. Godaan itu adalah masalah yang harus kita hadapi. Cara Yusuf hadapi gimana? Yaitu dengan lari. Kalau orang bilang ya, jangan lari dari masalah, jangan jadi cuek, matikan handphone, gak mau balas. Tapi khusus masalah yang satu ini, masalah yang datang dalam bentuk godaan, maka kita boleh lari. Artinya jauhi godaan itu. Sumber godaannya apa? Jauhi. Waktu kakak berdoa, Tuhan ingatkan kakak, Voltagers, hati-hati dengan dua godaan ini ya, terutama di masa-masa kalian masih sekolah online, sering ada di rumah, yaitu godaan untuk addiction and pornography. Pornografi, kecanduan dan pornografi. Kecanduan itu apa? Kecanduan itu ketika kamu tidak bisa berhenti melakukan sesuatu yang kamu suka. Memangnya salah, misalnya suka main game? Enggak. Boleh kok main game as long as it is a pleasure. Itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah hiburan. Tapi kalau itu sudah menjadi sesuatu yang mengikat, artinya kita jadi gak mau lakukan yang lain, gak bersemangat lakukan yang lain, hanya lakukan main game itu. Hati-hati. Apalagi kalau sudah sampai di taraf di mana ketika di stop sama orang tua mungkin, kita bisa marah, kita bisa emosi, kita bisa bahkan benci dengan orang tua kita hanya karena kita dilarang main game. Ketika itu terjadi, ayo mulai dari sekarang minta Tuhan tolong ya. Tuhan, aku mau hidup dengan sehat. Aku gak mau terikat dengan apapun. Aku gak mau kecanduan apapun. Apakah itu game online, apakah itu apapun lah yang lain-lain. Kalian yang tahu sendiri, setiap orang beda-beda ya. Dan yang kedua yang Tuhan ingatkan adalah pornografi. Itu godaan yang selalu bisa datang setiap hari. Tidak ada yang bisa mengawasi kita 24 jam. Kakak sebagai orang dewasa juga punya freedom, akses tanpa batas di gadget kakak. Tapi kakak selalu berdoa juga. Seperti lagu yang berkata, kekang suci di dagingku, terus pimpin aku. Roh Kudus bantu aku supaya aku gak jatuh di dalam dosa pornografi lewat gadget.
kita nonton-nonton sesuatu yang gak baik. Sebenarnya ya, kalau misalnya ada rasa penasaran di dalam diri kalian pengen tahu itu apa sih? Orang dewasa itu apa sih? Itu artinya yang kalian butuhkan adalah sex education. Pornografi bukan jawabannya. Kakak dorong kalau kalian penasaran untuk hal-hal yang berbau seksual, datang kepada orang tua atau kalau kalian malu, cari kakak rohani, sesama jenis yang bisa membantu kalian menjelaskan. Jangan cari jawabannya lewat film-film atau lewat gambar-gambar, lewat konten-konten yang ada di media sosial. Oke ya, jadi larilah dari sumber-sumber masalah itu supaya kita tidak terikat, tidak kecanduan dengan sesuatu, terutama dengan pornografi. Sedih loh, Kak Papa tuh pernah tahu ada orang yang berhasil, orang yang kelihatannya sukses gitu ya, bisa jadi seorang pemimpin gitu di perusahaan atau apa, pendidikannya juga tinggi, orangnya smart gitu ya, punya banyak teman, dikagumi banyak orang, ternyata punya secret life, punya darkness, punya kehidupan gelap yang orang lain tidak tahu. Satu hari itu akan seperti bom waktu, itu akan jadi sesuatu yang berbau busuk, yang lama-lama gak bisa ditutupin lagi. Maka orang yang berhasil, yang sudah ada di puncak itu bisa jatuh begitu aja hanya karena dosa moral, dosa seksual. Dari sekarang yuk Voltagers, Tuhan akan memberi kalian kekuatan menghadapi masalah yang datang dalam bentuk godaan ini. Katakan amin. Amin ya, seperti Yusuf yang sudah lari dari godaan istri Potifar. Walaupun akhirnya muncul masalah yang ketiga. Kalau dari ceritanya Yusuf, yang ketiga adalah masalah yang muncul akibat perlakuan orang lain. Kadangkala kita tuh udah bener ya, kita tuh udah jagain hidup kita kayak Yusuf, udah berani nolak sesuatu yang salah, tapi ternyata malah difitnah. Kalian tahu ya ceritanya, kalau Yusuf itu lari, terus istri Potifar itu memfitnah Yusuf dan berkata, ini orang ya malah mau buat jahat sama aku. Padahal yang jahat siapa? Dan suaminya, yaitu Potifar, percaya kepada istrinya. Akhirnya Potifar marah, kemudian memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Penjara itu adalah tempat tahanan para raja. Dan dikatakan di sana Yusuf itu dipenjara padahal dia tidak salah. Masalah yang ketiga yang kita bisa hadapi di hidup ini adalah ketika kita menerima perlakuan orang lain yang gak baik. Bisa jadi kita juga difitnah. Teman kita ngejelekin kita, ngomongin sesuatu yang salah, yang jelek tentang kita. Kita tidak perlu balas. Kita tidak perlu berusaha bela diri. Tenang aja, sama seperti Yusuf. Punya hati yang dijaga gitu. Kita tuh gak bisa loh mengatur orang itu mau jahat atau enggak sama kita. Tapi yang pasti kita tuh bisa mengatur hati kita ini. Kita bisa membuat keputusan apakah kita mau tetap punya hati yang baik atau hati kita jadi ikut jahat. Kita pengen bales apa yang orang lain lakukan kepada kita. Waktu Yusuf difitnah sama istri Potifar, Yusuf itu tidak punya yang namanya mental korban. Yusuf gak nyalahkan siapa-siapa. Yusuf di dalam penjara itu gak cuman diem, duduk dengan wajah sedih, kasihan ya aku tuh padahal udah berusaha lakukan yang benar tapi kok ternyata kayak gini hasilnya. Bahkan Yusuf gak pernah menyalahkan Tuhan juga. Jangan sampai ya kita salahkan Tuhan. Tuhan, aku nih udah pelayanan kok malah ada masalah. Tuhan, aku tuh udah gak bales waktu temenku gini kok malah aku yang dapat masalah. Tetaplah tenang. Tetaplah jaga supaya hati kita ini adalah hati yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kejadian 39 ayat 21 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di dalam penjara pun Yusuf tetap merupakan orang yang baik. Hatinya tidak jadi jahat hanya karena orang buat jahat sama dia. Di dalam penjara, Yusuf juga memperhatikan sesama teman yang ada di penjara itu. Yusuf gak egois. Yusuf gak cuma mikirin diri sendiri. Kemudian Yusuf
nggak menyesali kenapa aku nih udah bener tapi kok aku malah dihukum padahal aku nggak salah. Normalnya pasti ada rasa tidak puas, rasanya pengen membela diri. Tapi ada waktunya di mana Tuhan akan memampukan kita itu untuk tetap tenang. Seperti itu yang Yusuf lakukan. Yusuf bisa berbuat baik justru kepada orang lain. Kalau kalian lihat nanti baca ya ayat-ayat di bawahnya itu sangat menarik. Yusuf itu bisa menemukan kalau temennya itu wajahnya muram. Bayangin ya, bisa perhatian sama orang lain. Hari ini kok wajahnya agak muram ya, padahal dia sendiri punya masalah. Tapi dia bisa perhatian sama orang lain. Dia tanya tuh sama temennya, kamu hari ini wajahnya kok muram? Terus temennya cerita tentang mimpinya. Singkat cerita, Yusuf membantu temannya itu mengartikan mimpinya. Akhirnya temennya itu beneran bisa keluar dari penjara itu. Waktu itu Yusuf itu sempat bilang, tolong ya bilang sama raja kalau aku ada di sini, aku tidak bersalah. Tapi sedihnya temannya yang sudah dikembalikan ke posisinya, kembali ke istana, karena terlalu senang dengan pekerjaannya kembali, temannya ini jadi lupa sama Yusuf. Tidak tanggung-tanggung, Alkitab catat 2 tahun Yusuf itu dilupakan. Tapi lihat, Yusuf tidak jadi pahit hati, tidak jadi kecewa dan marah. Yusuf tetap menjaga hatinya baik. Tahu dari mana? Karena waktu nanti Yusuf dipercaya jadi penguasa, tidak pernah ada tuh ceritanya Yusuf itu membalas Potifar atau istri Potifar dipanggil terus dihukum. Atau temennya tadi yang lupa sama janjinya ini dipanggil terus dipecat atau dihukum. Gak ada. Yang ada adalah Yusuf itu benar-benar menjaga supaya hatinya itu tidak menjadi jahat. Sekalipun orang lain bisa melakukan hal yang jahat. Masalah yang ketiga tadi bisa datang karena perbuatan orang lain. Tapi respon kita, sikap kita terhadap masalah itu akan membuat hasilnya berbeda. Amin. Kak Popo percaya kalian akan pilih untuk menjadi seperti Yusuf yang hatinya tetap baik. Dan yang terakhir adalah masalah yang butuh mujizat Tuhan. Ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan sendiri. Contoh, kalau tadi 3 poin yang tadi itu kita masing-masing tahu caranya. Ada di tangan kita. Masalah yang datang karena kesalahan diri sendiri, ya udah ayo kita berjuang. Perbaiki kebiasaan buruk, buang. Masalah yang datang karena godaan, kita bisa lari. Kita bisa menghindar. Masalah yang datang karena perlakuan orang lain, kita bisa tetap berusaha jaga hati untuk tidak membalas. Tapi masalah yang keempat, itu adalah masalah yang memang hanya Tuhan yang bisa menolong. Contohnya, ada keluarga kita yang sakit, sudah dibawa ke dokter, tapi juga belum ada kesembuhan. Kalau masalah seperti itu sepertinya memang hanya Tuhan yang bisa menolong. Satu lagi, mengubah hati orang. Ada orang teman kita salah paham sama kita udah berusaha baik, kita udah gak bales dia punya kesalahan, kita udah menabur kebaikan, tapi belum berubah. Maka itu adalah bagian dari masalah yang keempat yang adalah masalah yang butuh mujizat Tuhan. Yusuf juga ngalami hal yang sama. Menjadi kesayangan kepala penjara gak membuat Yusuf bisa keluar dari penjara. Berbuat baik sama temannya sesama tawanan juga gak membuat Yusuf bisa keluar dari penjara. Itu juga salah satu pelajaran ya, untuk kita gak pernah mengandalkan manusia. Tapi percayalah hanya kepada Tuhan aja. Waktu Yusuf juga ada sampai di posisi itu, can you imagine? Udah jadi Yusuf yang udah do the best, tapi tetap gak bisa keluar dari penjara. Karena apa? Penjaranya Yusuf itu penjaranya raja. Jadi cuman raja yang boleh mengeluarkan orang itu. Padahal apa raja tahu ada Yusuf di sana? Enggak, yang naruh Yusuf di penjara itu adalah Potifar. Jadi kalau secara logika manusia, tidak mungkin Yusuf bisa keluar dari penjara. Itu adalah masalah yang butuh mujizat Tuhan. Dan benar, akhirnya yang bisa membuat Yusuf keluar dari penjara adalah karena Tuhan menolong Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Kalian udah tahu ya cerita ini. Bukan hanya berhenti sampai
sampai mengartikan mimpi. Bisa jadi kalau cuma mengartikan mimpi, oke, thank you untuk kamu udah ngartikan ya, kamu boleh kembali lagi ke penjara. Oh no. Tapi Yusuf itu bukan hanya mengartikan mimpi, tapi Yusuf itu punya hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Alkitab katakan, ini yang ngomong adalah Firaun sendiri. Di Kejadian 41 ayat yang ke-38. Firaun berkata begini, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah. Itu yang membedakan, Yusuf adalah orang yang penuh roh Allah. Sehingga apa yang Yusuf katakan itu penuh dengan hikmat. Yusuf tahu apa yang harus dilakukan. Yusuf bisa memberi saran kepada orang yang paling penting di Mesir, yaitu Firaun. Akhirnya itu yang membuat Yusuf keluar dari penjara, bukan hanya keluar tapi menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan bisa mengubah masalah menjadi sebuah kesempatan, membawa terobosan dalam kehidupan setiap kita. Semuanya tergantung hati kita meresponinya. Maukah kita menjadi orang yang percaya kepada Allah dengan segenap hati? Dalam masalah apapun yang kita hadapi, jangan buru-buru menyerah. Come on Voltagers, masalah itu tidak akan menghentikan rencana Tuhan yang besar untuk hidup kita. Masalah kita itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang kita punya. Hidup dengan pengharapan seperti ini setiap hari. Percayalah kepada Allah dengan segenap hati. Kalau hari ini kita masih ada di dalam masalah ya, jangan lihat masalahnya yuk, lihat Tuhan. Amin. Minta Roh Kudus bantu kita untuk mengatasi. Yang pertama tadi, Roh Kudus bantu kita untuk membuang kebiasaan buruk supaya nggak jadi masalah di kemudian hari. Yang kedua, minta Roh Kudus bantu kita berkata enggak sama temptation, karena kita nggak mau jadi orang yang terikat. Yang ketiga, minta Roh Kudus bantu kita untuk menjaga hati kita supaya kita nggak jadi pahit dengan orang lain, nggak menjadi kecewa dengan orang lain, ataupun kecewa dengan Tuhan. Yang keempat, minta Roh Kudus menolong kita untuk terus punya iman percaya. Karena ada hal-hal tertentu yang jadi masalah buat kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi butuh mujizat dari Tuhan. Amin. Kita sama-sama nyanyi yuk sebuah lagu. Ada lagu yang bilang begini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, ingat selalu ya, yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nyanyikan lagi sama-sama, ku tak akan menyerah. Mungkin lagu ini baru buat kalian. Kakak dorong kalian pelajari lagu ini ya, karena kata-katanya sangat powerful juga untuk mengingatkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
Tuhan punya rencana. Kakak mau doa buat kalian taruh tangan kalian di hati. Roh Kudus akan bantu kalian. Roh Kudus mengenal kalian lebih dari siapapun juga. Roh Kudus tahu masalah apa yang hari-hari ini kalian hadapi. Dan Roh Kudus akan menolong kalian. Amin. Kita tutup mata sama-sama. Kalian bawa ya setiap apa yang menjadi permasalahan kalian di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman Voltage. Kadangkala mereka merasa mereka sendiri, gak ada yang mengerti mereka. Tapi satu hal yang hamba-Mu tahu, Roh Kudus, Engkau adalah sahabat yang sejati. Engkau adalah penolong dalam kelemahan kami. Kami berdoa saat ini untuk teman-teman Voltage. Kalau di antara mereka Tuhan, ada yang sedang di dalam masalah, sungguh-sungguh hamba-Mu berdoa, bantu mereka ya Tuhan. Masalah apapun yang mereka hadapi, baik itu karena kebiasaan buruk sendiri, baik itu karena godaan dosa, baik itu karena perlakuan orang lain yang tidak baik, atau karena mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Hamba-Mu minta hari ini ya Tuhan, bantu setiap kami untuk terus percaya kepadamu, melihat Engkau, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam masalah kami. Masalah kami tidak akan membuat kami jadi lebih buruk. Masalah kami tidak akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Masalah kami tidak akan membuat kami mundur. Tapi kami akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Sehingga satu hari kami akan menoleh ke belakang melihat masa-masa di mana kami mengalami masalah itu, kami berkata, Tuhan Yesus terima kasih sudah setia menolong kami. Kami sekarang jadi lebih kuat, kami jadi lebih berhikmat, kami jadi lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa yang mengasihimu, dari Tuhan Yesus, dan dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertaimu, tidak pernah dibiarkannya engkau sendirian. Terimalah hikmat untuk kamu bisa membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Ketika kamu bingung harus berbuat apa, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan tambahkan karunia iman kepada setiap kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you. Joel, kali ini kamu mau ngapain nih? Hari ini fun time-nya adalah life hack lagi. Oke. Tetapi hari ini pasti berhasil. Aku sudah mencari-cari di internet cara-cara life hack yang keren. Ini salah satu yang keren. Oke, apa? Hari ini kita punya semangka. Semangka. Semangka lagi ya kan. Sama kita punya benang di sini. Benang. Benang. Oke, aku nggak bisa menebak nih mau Nah, ngapain. ini tuh buat misalnya nih, buat voltagers kan kadang ada yang nggak dibolehin pegang pisau gitu kan. Oke. Kan itu kan bahaya juga. Oke. Kita juga bisa memotong tanpa pisau. Menggunakan Yakin benang bisa? ini. Yakin dong. Ini ya, kita contohin ya. Set, ya kan? Ini benang, Hah? kita tarik gini. Lalu kita coba ya. Oke. Set. Bisa? Wih, bisa dong. Gimana? Gimana? Weh, Beneran berhasil bisa. kan? Coba aku makan ya. Boleh, Lagi. boleh. Wih, bisa dong. Kenapa tidak? Set. Ih, gak apa-apa lah, merahnya aja. Gimana voltagers? Bagi kalian yang gak boleh pakai pisau, susah, pakai benang, tetap bisa motong. Wah, kamu keren banget Joel. Kamu semangat dan berusaha walaupun yang sebelumnya gagal, tapi kali ini kamu berhasil. Bener, kuncinya itu ya voltagers, tetap semangat dan juga terus berusaha. Bener banget. Sekian live hack dari YouTubers terkenal. Jangan lupa untuk like, Comment. dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.